itu dalam dua masalah, minta kepada Allah dengan solat istikharah. Lam ado saja tu ditinggal dekat biawak pakku. Misalkan bempang awak kini kama milih minantum, ya dah ragu awak nan PNS ko apa wang siak surau. Kada gua. Ya. Kalau PNS penghasilannya jalan, ya dah golongannya lah jalan, ya dah penghasilannya sekian sebulan. Kalau orang siap surau, tuanku atau ulama nyoda do bagaji dong. Tapi doa balapih di nyok, ya dah nyok pandai main main subayang bagai amanah jadi bego. Kau akan memilih minat tuan nan PNS ko apa ulama. Oi bo, nama nanca dewa, nanca ulama. Iyo. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kan ragu waktu bimbang awak, ragu awak, ya enggak? Nah, masalah ragu awak tadi, awak mintaan kepada Allah Subhanahu dengan apa cara meminta? Dengan solat istikharah. Apa yang Allah yakinkan ke dalam hati awak, dengan sekian kali awak lakukan solat istikharah, dijatuhan de Tuhan keyakinan ke dalam hati awak, berarti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu lah adu sanjatuyong. Nah, ikut ada ibu-ibu dan kama milih minantu masih ragu ini abok sembahyang istikharah. Buya ko apa PNS? Kalau dia buat cak buya, ya, walaupun kami tidak bagaji bulan, tapi sekali-kali uang panik masyarakat moto ini dia buat juga rancanya buya ko, rezeki banyak enak disangko-sangko. Itu sekali-kali, dotunya mencari lo buya sia buya. Tapi kalau PNS Pak Bo, gajilah bagaan golongan A, golongan B itulah ada ketentuan gaji secara aturan negara. Paling 3 juta sebulan. Upuai kan nak uang mah banyak. Tidak, usaha sampiangnya nado. Awak tahu colo sayang ke uang mah. Atau pasok mencari-cari celah. Ujung-ujungnya mana korupsi. Kalau lah pewa kasih itu ujung-ujung apa? Urusan KPK masuk panjaro. Tapi kalau ulama buya-buya surau, siak-siak surau kau tak kanado tak aku dopak kau. Dan urusan KPK tu tak kado tu lah. Paling-paling kami siap surau kok kadojo korupsi, paling-paling PT Musajik dan kami sukahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat kudarat basaratu iradat, sehingga masih diagi kita nikmat iman sehat basaratu nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir pada muka pada malam kini, yaitu dalam rangka silaturahim sekaligus dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yakni memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan, niat ikhlas yang kita pasang pada malam kini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, paling pada kota Madinah intan rohani di dalam surga, yang bertitulkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah, Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan kita kepada umat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam kini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh pedang dalam negari. Bayi sampai patanyo, pulang sampai babulito. Kok dak jalan diawak masalah syarat sepanjang hukum-hukum Allah, hendaknya kita pulangkan kepada ahlinya, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Penyakit dan paling berbahaya di akhir zaman roh, banyaknya manusia lari daripada ulama. Jika pada kita yang hadir, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada ulama. Cintai ulama, cintai guru-guru kita. Mudah-mudahan bersama-sama kita nanti di dalam jannah Allah. Amin. Kemudian salam kehormatan yang sampaikan kepada para nini mama cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negeri, teristimewa kepada Bapak anggota Dewan beliau Herman Sugiarto. Alhamdulillah sempat hadir malam kini bersama-sama kita. Sesuai yang beliau sampaikan, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu aku
acara disiko tahun 2009 balik pun beliau hadir bersama-sama kita. Aku baru nan kedua kali kita dipertemukan. Dia berlewat 2 kali kami dipertemukan. Tadi yang berubah bisi-bisi guru kita disiko, beliau menjabat sebagai PAW 1 periode, kemudian Kapatangko alhamdulillah terpilih, berartilah 2 periode beliau duduk di anggota dewan. Mudah-mudahan ya enggak periode besok beliau dan ketiga kalinya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kata soal mukadimah salam ambo cupian sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Isra dan Mi'rajnya Nabi Allah abadikan di dalam surah Bani Israel. Sebagaimana kata Allah, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Itu adalah sebagai dalil, sebagai landasan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad bukan beliau yang berjalan. Nabi kita Muhammad diperjalankan mangkonyo berjalan. Nabi kita Muhammad diisrakan mangkonyo isra. Kita barangke dari rumah mangko sampai di musaji kini awak nan bajalan ko apa dek karena kudarat Allah, dek karena kuasa Allah, dek karena izin Allah. Kalau ndak Allah magi kita kuasa, kalau ndak ada kehendak Allah pak ndak mungkin kita sampai di siko. Pak itu pulau Isra dan Mi'raj Nabi. Sebab perjalanan kalau kita ambil dari kota Makkah sampai Nabi ke Palestina, ikut perjalanan yang sangat jauh. Kalau diambil perjalanan kau dengan kendaraan unta, itu memakan waktu lebih dan kurang 3 bulan. Itu baru dari kota Makkah sampai ke Palestina. Alun dari Palestina naik Nabi ke langit nan pertama sampai kepada langit nan ketujuh sampai Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha taruh naik ke Raf sampai ke Mustawa Rahman sampai Muhammad ke Hadratul Qudusiyah. Itu adalah perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu dan sangat panjang. Karena Muhammad Nabi kita diisrakan, karena kehendak Allah dan balaku, Nabi kita Muhammad diperjalankan, bukan beliau yang berjalan, sehingga dimakan waktu lebih dan kurang 3 jam. Di kesimpulannya apa?
peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita landasi dengan keimanan kepada Allah. Kalau tidak dengan keimanan kepada Allah, tidak akan yakin kita akan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Bila peristiwa itu terjadi bertepatan tanggal 27 bulan Rajab, di saat itu beliau berusia lebih dan kurang 51 tahun 8 bulan 3 balik hari. Setelah 11 tahun kenabian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahwa kau diisra dan dimi'rajkan bana nabi awak. Tujuan mangko nabi kita diisra dan dimi'rajkan tak lain tak bukan mahube hati nabi nan sadang usul. Kullu syai'in sababun, setiap sesuatu itu ada sebab dan musabab. Mangko diisra dan dimi'rajkan nabi awak, tujuan pertama mahube hati nabi nan sadang usul. Mahube hati nabi nan sadang banyak ditimpa masalah. Mahube hati nabi nan sadang banyak galau. Di ana mahube hati nabi rusak dan pertama sekali meninggal dunia paman beliau. Tidak lama sudah tua 40 istri beliau. Kemudian beliau dikejar-kejar oleh mereka orang kafir. Deklah nampak ijuk nak pasaka lurah nak babatu urang kampung balantai angan. Salamoko nyusakan dan sangko kepada Abu Talib dan Khadijah. Urang badua wafat, akhirnya mereka orang kafir mengejar-ngejar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangko panamo tahun di saat itu Ummul Hasan, tahun duka cinta. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil suatu hikmah. Di Nabi kita Muhammad mangko diisrakan mahube hati Nabi nan sadang rusuh. Mahube hati Nabi nan sadang banyak ditimpa masalah. Dihendaknya kita baitu pula banyak lika-liku di dalam kehidupan. Banyak problem masalah dan kita hadoan di dalam kehidupan. Sampai mengadu dan paling tapik, sampai permohonan yang capek makbul hanya kepada Allah subhanahu. Kama kita meminta kalau tak kepada Allah. Sampai awak dalam rezeki minta kepada Allah dengan solat duha. Hajat kita kepada Allah, minta kepada Allah dengan solat hajat. Bimbang kita dalam dua masalah, minta kepada Allah dengan solat istikharah. Lam ado saja tu ditinggal di Nabi awak paku. Misalkan bimbang awak kini kama milih minantum, ya dah. Ragu awak nan PNS ko apa wang siap surau. Kada gua. Ya. Kalau PNS penghasilannya jalan, ya dah, golongan lah jalan, ya dah, penghasilannya sekian sebulan. Kalau orang siap surau, tuanku atau ulama nyoda do bagai jido. Tapi doa balapih di nyok, ya dah, nyok pandai main main subayang bagai amanah jadi bego. Kau kama media minat tuan nan PNS ko apa ulama. Oi bo, nama nanca dewa, nanca ulama. Iyo.
Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kan ragu waktu bimbang awak, ragu awak, ya enggak? Nah, masalah ragu awak tadi, awak mintaan kepada Allah Subhanahu dengan apa cara meminta? Dengan salat istikharah. Apa yang Allah yakinkan ke dalam hati awak, dengan sekian kali awak lakukan salat istikharah, dijatuhan di Tuhan keyakinan ke dalam hati awak, berarti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu lah adu sanjatuyong. Nah, ikut ada ibu-ibu dan kama milih minantu masih ragu ini abok sembahyang istikharah. Buya ko apa PNS? Kalau dia buat cak buya, ya, walaupun kami tidak bagaji babulan, tapi sekali-kali uang panik pasar kah moto ini dia buat tu. Itu kan rancanya buya tu, rezeki banyak enak disangko-sangko. Itu sekali-kali, tu nyok. Macam dia lo buya sia buya tapi kalau PNS Pak Bo, gajilah bagaan golongan A, golongan B itulah ada ketentuan gaji secara aturan negara. Paling 3 juta sebulan. Kumpulkan dah uang mah banyak. Tidak, usaha sampiangnya nado. Awak tahu colo sayang ke uang mah. Atau pasok mencari-cari celah. Ujung-ujungnya mana korupsi. Kalau lah pewa kasih itu ujung-ujung apa? Urusan KPK masuk panjaro. Tapi kalau ulama buya-buya surau, siak-siak surau kau tak kanado tak aku lupa kau. Dan urusan KPK tu tak kado tu lah. Paling-paling kami siap surau kok kadojo korupsi, paling-paling PT Musajik dan kami sukahan. Itu paling-paling Pak. Ya dah. Aina lo do urusan wak KPK tu lo. Tahu masyarakat dikakuan kesalahan, berjanji wak kabagir balik. Ya dah. Itu salah mewah tu. Tapi kalaulah itu urusannya, kalaulah KPK itu jujur masuk si kandang situ. Nah, mana cari ibu tu? PNS apa tuanku? PNS apa ulama? Tapi tak ikut ya. Tunjuk ke Pak Bu. Nah, balik kepada pengajian. Jadi ikut suatu hikmah dan kita ambil. Sampai pasandan dan paling kokok, sampai pasigantung dan paling kuat, sampai doa-doa yang capek mustajab hanya kepada Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami meminta tolong. Aku hikmah dan pertama. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu dan sangat panjang. 3 alam yang beliau tempuh, 3 perjalanan yang beliau tempuh. Yang pertama perjalanan syariat, yang kedua perjalanan hakikat, yang ketiga perjalanan ma'rifat. Perjalanan syariat semenjak Nabi awak dari kota Makkah berjalan sampai Nabi ke Palestina. Siapa yang mendampingi beliau? Tetap beliau didampingi oleh malaikat Jibril sebagai guru beliau. Perjalanan hakikat dari Baitul Maqdis
disnaya Nabi awak ka janjang nang pertama sampai Nabi ka langit nang pertama sampai Nabi ka Sidratil Muntaha, ditampuh 7 langit. Siapa yang mendampingi beliau di dalam berjalan tetap didampingi oleh guru beliau, yaitu malaikat Jibril. Dari Sidratil Muntaha naik Nabi awak sampai ke Rafraf, sampai ke Mustawa Rahman, sampai Muhammad di Hadratul Qudusiyah, guru ndak satu bayi. Jibril tinggal di Sidratil Muntaha, sianan langsung kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulannya apa? Di dalam ubudiyah kita, di dalam aktivitas ibadah kita dan kita laksanakan setiap hari Pak Bu, tidak lapih daripada jalan yang kita. Yang pertama jalan syariat, dan kedua jalan hakikat, dan ketiga jalan ma'rifat. Supaya awak sampai kepada ma'rifat Pak Bu, harus awak didampingi dengan guru atau mursyid. Di kepada jamaah wajib awak berguru. Wajib kita mendalami suatu ilmu, baik itu masalah ilmu syariat walaupun masalah ilmu hakikat, maka kita harus berguru. Berguru bawa mangkuk kada peil aku nanti tampil Nabi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam perjalanan syariat Nabi, ya, mulai dari kota Makkah naik Nabi kepada puncak Atok, dibawa ke Hijr Ismail, kemudian dibadah Nabi awak di Talago Zamzam. Di situ Nabi awak ditalan tangan, di situ Nabi kita dibadah, dibuang segumpal darah hitam dan menempel ke hati Nabi. Namanya dalam kaji anak katu sauda, tampai cotok setan bagantuang, tampai kursi setan duduk. Dengan apa dada Nabi awak dibadah Pak Bo? Dengan kebesaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dibadah. Lah sudah dibadah, lah sudah diberasihan, ditutup balik dengan la ilaha illallah. Barangke malaikat Jibril kasargo menjepit pura 5 perjalanan yang beliau tempuh. Pertama Thayyibah, nan kedua Madyan, nan ketiga Bukit Tursina, nan sampai Baitul Lahmi, nan kalima Baitul Maqdis. Kini wak kaji hikmah. Apa di bisian de guru beliau tadi, de guru kita tadi agak kencang ke dalam kaji nenko. Ya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, karena dulu di Siko adalah sentral jamaah satoriyah, jamaah satariyah. Di jamaah berapa? Jamaah satariyah nan di Malalo, ya, pusat jalur tumpuan syarat sambung sanad silsilah dokama bahinduk kepada al-mukaram guru kita se Burhanuddin. Pusat jalur tumpuan syarat agama tumbuh tasawuf berdiri di bumi Minangkabau, beliau dan membawa ke Minangkabau. Guru besar kita dan ada di Malalo, Uwai 50 punya sanad silsilah tersambung kepada Syekh Burhanuddin.
Syekh Burhanuddin baguru kapada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Syekh Abdul Rauf baguru kepada Syekh Ahmadul Qusasi di Madinatul Munawwarah. 25 sanad guru dari Syekh Burhanuddin kate tali batali tingke batingke janjang bajanjang sampai pertalian kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulannya apa? Kaji kita bahasa sok bacirami batunggul bapanabangan batampuk boleh kita jinjang batali boleh kita diri. Kita pun baik tujuan ada di Malalo punya sanad dan tersambung dengan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulaka. Tu tandonyo awak pasambut sekali dalam setahun kita pai bahasa kali pai bahasa awak. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, kini waktu doa. Dibadah dada Nabi dengan apa dada Nabi dibadah dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia biar dari tangan gelengan kasuwa angguan kakida gelengan hampehan kakida angguan balik katanga barian sakete angguknya kakida hakikatkan mahampe ala katu sauda. Afdalu zikri fa'lam andahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali geleng kita lambean dahulu. Aku nonyo kita lambean di siko Pak Bet karena di siko kita mengkurah diri kita. Anak dikatakan kurah mengembalikan furuk kepada asal. Mengembalikan nangkasa kepada yang halus atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Misal kalau nan biasa pisau masuk, kalau nan kurah ko ba memasukkan sarung ke dalam pisau. Lain bisa sarung kau masuk ke dalam pisau bisa. Dengan apa mangkonya bisa? Dengan ilmu. Dengan apa mangkonya bisa? Dengan hakikat. Di artinya apa? Masa de ilmu putih de hakikat. Masa de ilmu putih di dalam hakikat. Tu mangkonya bagu. Jibril diantar Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat jin. Kita hendaknya baik pula supaya sampai awak bermakrifat kepada Allah di dalam ilmu syariat tetap awak mempergunakan kunang kawakan dan tunang kurah mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan nangkasa kepada yang halus, memasukkan sarung ke dalam pisau. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tengah digeleng kasuwak yang pen kakidah angguan balik ke tengah. Anan awak gelengan anan wa angguan. Tando manggeleng, tando indah, tando mahangguan, tando kuyung. Anan wa indahan Pak Bet, anan wa iwan, adisiko duduknya hakikat makrifat.
La ilaha illallah. Diambil dari tengah, digeleng ke suara. Di digeleng yang pertama kau Pak Bo, lidah wak membaca la ilaha illallah disiko dan disabik dengan makna nan tasure. Anan tasirat di dalamnya la fa'ilun. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada nama pabuek pada hakikatnya perbuatan Allah. Dibaca jalan di awal supaya tak buka hakikat makrifat. Hilangkan pandangan kepada yang kharajia. Tubuh kita nan kasar memandang kita kepada yang sabitah, tubuh kita yang halus. Hilangkan pandangan kepada sarung, memandang kita kepada pisau. Indah sarung melainkan pisau. Indah tubuh nan kasar melainkan yang sabitah. Itu duduk. La ilaha illallah. La ilaha cukup itu dulu. Ya Bu. Dikalau samporono indah tubuh yang kasar dalam pandangan kita, la samatu yang sabitah tunan kita pandang, baru kita masuk ke dalam geleng dan kedua. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat? La sifatun fil hakikati illallah. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Bakpo caro jalan dia supaya hakikat tabuka marifat sampai hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau, yakni nyoba indah sarung tadi melainkan pisau. Digeleng dan kedua ko Pak, indah pulau pisau melainkan basi. Indah tubuh yang batin melainkan sifat Allah. Kalaulah samporono indah tubuh nan kasar dalam pandangan kita, kalaulah samporono indah tubuh yang batin dalam pandangan kita, la samato sifat Allah tunan kita pandang, baru jatuh di situ. Ananya to la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakallimun fil hakikati. Dia artinya apa? Indah nan hidup, indah nan tahun, indah nan kuasa, indah nan bakada, indah nan mandanga, indah nan maye, indah nan bakato. Pada hakikatnya adalah Allah. Itu nan yang kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La kalimah syariat illa kalimat tarikat, illa kalimat hakikat. Allah kalimat makrifat. La kalimat syariat jalan tubuh, ilaha kalimat tarikat jalan hati, illa kalimat hakikat jalan nyawa. Allah kalimat makrifat jalan roh. Adu doa tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hantaman huncanan joka dalam. Cukup kita barasihan kalbu kita Pak. Dado Nabi dibadah dengan la ilaha illallah, hendaknya hati kita lunaan, ya nak kita barasihan, kita siram tarik dengan la ilaha illallah. Itu hikmah dan pertama. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah,
kepada kita nama sama. Ambo yakin seluruh jamaah kau lah masuk ke dalam thariqah sadonya, lah mengaji sadonya. Tidak, hendaknya jamaah rapat kita dudukan kaji itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup nan kadipakai, mati nan kaditumpang. Artinya kenapa tu pakai hidup awak di dunia kini ikulah nan kadape awak tumpang esok di akhirat. Haratoka kita tinggal, anak bini ka kita tinggal, orang sakampung ka kita tinggal. Cuba layanan pandangan jauh tukian pandangan laki. Aduh tadanga sasayang-sayang bini ka pada lakinya, nyo kawanan lakinya dalam tubuh katiko lakinya meninggal, katiko lakinya mati agak samalam. Tu tadanga. Tadi malah loko kok dia tu. Dia tocok sayang laki lah, sayang nyoka laki, mati laki nyo rela mengawan dalam kubur. Dia talok di webok tu. Kata talok. Baik tujuh kita na laki-laki. Ya, katiko bini wak mati lihat teh hangan wak ka mengawan bini wak gak semalam dalam kubur. Apalagi kami laki-laki kok kalau lah mati bini itu pancalian jauh. Jangan kini kok mengawanan dalam kubur ya, sampai kolompean dan kadi kolompean tu lah nampak. Kan ada apa-apa dengan itu. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku dan kita juga barasihan kolbu kita, barasihan hati kita. Sebab aku di dalam hatiku labat tampaknya ma'rifat. Ketika kolbu kita kotor, mengandung sifat-sifat Abu Jahil di dalamnya, maka hati kita akan terhijab. Ketika mata hati terhijab pakok, makrifat terhalang kepada Allah, kekhusukan payah wa rasul di dalam ibadah. Ketika kalbun kita lah mengandung di dalamnya kalbun salim, lah mengandung di dalamnya nur, lah percaya di dalamnya pakok, maka mata hati kita akan terbuka. Ketika mata hati terbuka, di sinar kekusukan kepada Allah kita rasakan. Disitulah kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Atu mako paralu kita barasihan hati. Biarlah wak gak buruak sakit teh. Kan nyawa taulu keluar itu wak lagi ke dalam. Tapi hati wak barasih, mengandung sifat-sifat Muhammad di dalamnya. Insya Allah kurang sakampung sayang kepada kita. Awak rancak bibi samsaule, pipi bak bawah dilayang, hidung bak lasung tongga, bulu mata bak semut beriring, tapi hati wak busuk, hati wak dangki, hati wak sombong, hati wak congkak. Ikunan kamambuik kurang sakampung banci mancalik kita. Apalagi ikmakonya para luak barasian nanti. Yo bo? Iko ado kini iko tetangga wak membali pajero baru, lalu jalan lama-lama. Jangan namun lalu luak mancalik tetangga wak membali pajero baru. Kadang-kadang kan bapayo penyakit hati guna. Kurang bali onda nyonan dagang menalo. Kurang bali pajero barunya masuk rumah sakit. Kurang mampir ruko batingke. Ngale, sampai stroke. Kau nak perlu lagi. Jika lata buang Abu Jahil, lata kandung Muhammad di dalamnya tu tak doh cipai itu. Tangganya tu pak. Itu makanya Imam Al-Ghazali membagi hati itu menjadi tiga. Yang pertama namanya qalbun salim, yang kedua namanya qalbun marid, yang ketiga namanya qalbun mayyit. Mana dikatakan qalbun salim?
hati yang selamat, hati yang selalu hidup, hati yang di dalamnya mengandung sifat-sifat Muhammad, hati di dalamnya yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah dan qalbun salim. Dia hendaknya jamaah Pak, sesuai kata Allah, wajilat qulubuhum, apa dibaca orang nama Allah maka gemetar hati itu. Ketika si azan, si muazin mengumandangkan azan, ketika seruan datang dari musajid musala, gemetar hati awak, ya nak basadiro awak menunaikan panggilan Allah. Aku nanti katakan qalbun salim. Tapi orang abang di surau si muazin lah walwa uek liye dek main bawa, tapi awak tetap tu dilapor takut hati awak ke Tuhan yang Pak. Kunang kawan ibu. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang lemah, hati yang lalai, hati yang jauh akan ingat kepada Allah, hati yang mengandung di dalamnya hubbud dunia, cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Itu nanti dikatakan hati yang lemah. Kemudian dan ketiga qalbun mayit, hati nalah mati. Qalbun mayit, hati nalah mati, yang lama dapean stempel dari Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Masuk suara keluar kita. Apa juga kebenaran yang ditanamkan ke dalam telingonya, indah adut terserap ke dalam kalbunya. Masuk suara keluar kita. Di tujuan dan elok, tidak masuk kamari, masuk suara keluar kita. Dia game nasihat yang baik, jamaah kalau dapat masuk suara keluar kita. Karena apa? Hatilah dicap, hatilah distempel oleh Allah Subhanahu. Hendaknya kita jamaah Bapak jadikan hati kita qalbun salim. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Pada suatu hari nanti anak tidak memberi manfaat, harta tidak bermanfaat, ayam bermanfaat kepada kita. Man atallaha bi qalbin salim, orang-orang yang taat kepada Allah dengan kalbu dan bersih. Di kepada jamaah yang hadir, iringi ketakwaan kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita rajin tahajud tengah malam, kita rajin tilawatil Quran, puasa Senin Kamis rutin tak pernah tinggal. Kemudian jamaah berapa? Bacaan sholawat kita banyak, amalan istighfar kita banyak, tapi hati wak masih dengki, hati wak masih banyak basarang Abu Jahil di dalamnya. Iko yang kamu bergugur ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Di makanya para luak barasian hati. Jua kita barasian dengan la ilaha illallah. Tiwak sudah sembahyang Pak Bu. Banyak bana urusan duniawan nanti ko jadwal tinggal. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dipati dengan la ilaha illallah paling kurang siapa yang sabar istiqomahan tiok sudah sembahyang. Rutinkan tiok sudah sembahyang jamaah berapa ikut dan kemampuan jiwa kita taruh lah para syekh dan nabi ditutup balik dengan la ilaha illallah. Sebelum dadu nabi ditutup dihisian ke dalamnya air talago Zamzam 2 mangkok. Nanti berhisikan hikmah, nanti berhisikan iman. Sehingga penuh hati Nabi dengan panjang tun, yakin dan ilmu, yakin dan Islam. Dihendaknya Pak ketika hati waklah barasih, aku lunan kawak masukan ke dalam kalbu kita. Kita masukan ilmu ke dalam hati awak.
kita masukan yakin ke dalam kalbu kita. Ya, kemudian kita masukan ke dalam hati awak, yaitunya Islam. Nah, ilmu panyantun, ilmu yakin dan Islam. Yakin itu ada modul. Tabuju lalu tabalitang mata. Kau yakin? Nah, yakin kau putih kaji kau. Banyak ilmu awak, tinggi kaji awak, ya nak? Banyak guru awak, tapi yakin dah do. Tak akan ada keberkahan pak. Tapi sakete kaji awak, ya nak? Sangene ilmu awak. Tapi yakin awak tinggi kepada Allah. Ya keyakinan awak tinggi kepada kaji nalado dia awak tadi. Insya Allah Pak disiko keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Kalau awak rujuk sejarah para leluhur, para ulama kita dan ada di bumi Minangkabau kau Pak pun dan lebih bingung. Yakin kepada Allah. Keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihendaknya ipolonan kadimasukkan ke dalam kalbu kita. Lebih-lebih kita dalam yakin zaman ko pak ko. Banyak ragam dan kamarusak. Banyak macam dan kawasuk dan kawacalik. Ya tak? Kini kalau ndak hati-hati awak, apalagi dunia medsos, apalagi kini ko zaman apa seluruhnya lah bisa awak tonton di dalam YouTube segala macam. Itu makanya kapatang mau sampaikan di Musaji Taufik. Kalau ingin awak menonton tontonan, ya nak, walaupun itu YouTube, walaupun itu televisi, hendaknya yang awak tonton kajian yang samere juawa, yang sapayung jo kita. Kajian dan sapayung jo kita aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dengar kaji yang salah pilih tu atau salafi wahabi. Kau hati-hati wak jamaah Pak. InsyaAllah mungkin di Malalo kolun kabara masuk. Tapi di kota Pariaman kini lah banyak Pak. Perantau-perantau Minangkabau. Beda, apalagi di negara kami Ulaan, itulah banyak pengaruh kajian-kajian salafi itu. Dihendaknya kepada kita kokoh-kokoh hawa di dalam berkeyakinan. Tagak jan bapa dia, duduk jan pakisah. Bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasian. Ilmu lah ditinggal deh guru awak dari dahulu sampai saat ini. Aku dan kawak paci are, aku dan kawak ganggam takut. Aku dan kami masukkan ke dalam hati awak. Tabuju lalu tabalintang kata. Jam bajiko jiko. Jangan gagu-gagu awak jo kaji awak. Jangan ragu awak dengan ilmu. Kalau ragu awak tak jadi pak. Ya. Mungkin aja aku sampai Pak. Kau salah satu kita ambil iktibar. Seorang ulama setelah Syekh Burhanuddin hidup di Ulaan yang bernama Syekh Tabat Yada. Syekh Tabat Yada ku mangku bagala beliau Tabat Yada, Syekh Tabat Yada karena apa? Kekurangan ilmu, sakite afalan. Ya dah, ilmunya agak kurang. Apalannya agak sakit, tapi nyo yakin akan ilmu dan adodinya. Di kesimpulannya apa buya aku kalau angka sumayang ayatnya selalu tabat yada, tabat yada. Di sehingga apa dia yakinnya tadi, ya dah keberkahan Allah turunkan kepada beliau. Di kesimpulannya apa? Kamanuju dibawa gadang baraket untuk beliau. Contoh. Dalam sebuah cerita dari ulama-ulama Pak Bu, datang orang minta tolong ke beliau, Buya tolong cek Buya atau barang ameh bodak basuo Buya, bodak basuo hilang tu yo itu mangko bodak datang ke beliau minta tolong ke Buya. Beliau jawab apa? Anak dibaca
Tapat yadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapat yadah. Nyatu dalam empat beliau. Akhirnya beliau biar pulanglah balik. Dan barang kul hilang. Cuma kau salah letak. Singkok lamari jadi di bawah kain. Pulanglah orang meminta tolong kembali. Tiba di rumah disingkok lamari rupanya yo barang tu ada di bawah kan. Anta baca dah. Buya tolong cik buya laki yang bola 3 hari 3 malam dah pulang-pulang buya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapat yada. Tunggu 3 hari kecil beliau. Ya, tunggu 3 hari. Alun sampai 3 hari lepas, lah malangkang laki balik pulang. Udah yakin. Keyakinan yang sampai kepada Allah. Keyakinan yang hakul yakin. Masa dia hakikat putri dengan ma'rifat. Tak bisa dibuat-buat tu lupa aku. Kau ada ibu di sini kau nak pulang lagi 3 hari baca-baca lah tempat dia dah tak selesai. Tempat dia dah. Bapu dia muncul dia membaca tempat dia dah lagi tak ke pulang. Kerana apa awak nun dapat lewat kaji tempat dia dah mulai. Anun duduk di dalam hakikat marifat awak. Di kesimpulannya apa Pak? Sakit kaji ko jadi tapi masak-masak. Sang ini ilmu ko jadi ya yakin tabujul lalu tabalita patah. Aturan dimasukkan ke dalam kolbu awak. Dia jak layu dibubui dak mati. Ya dah. Kunan keyakinan dengan hakul yakin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Dah sudah para sihati Nabi ditutup balik. Ya. Lah sudah ditutup, malaikat Jibril menjapit kendaraan untuk pembawa Nabi, yaitu nyobu seekor dabah yang bernama Burak. Irkab ya Muhammad, naik Muhammad kata punggung Burak. Naik dan dewa. Malangkah Burak salangkah sahilang matung mematang. Tiba Nabi awak di parantian dan pertama. Tadi Toyibah. Akhirnya malaikat Jibril Muhammad insil ya Muhammad fasalli rak'atain. Turun engkau di atas punggung Burakku Muhammad sembahyang kau 2 rakaat. Masuk Nabi ke dalam nan Burak cakunyo kapitan di luar. Nabi masuk ke dalam, tiba di dalam Nabi sembahyang. Nan Burak tinggal di luar. Nabi sembahyang nan Burak tinggal. Bamangko Nabi sembahyang karenonyo manusia. Bamangko Burak ndak sembahyang karenonyo binatang. Berarti ndak sembahyang. Siang ndak sembahyang. Itu awak malah suang tu dah buat tu lah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dah selesai naik balik kata punggung Burak. Aina solat kata malaikat Jibril, tahukah engkau di mana aku solat? La adri, tak tahu. Cek malaikat Jibril ya Muhammad, sampai engkau solat tadi itu namanya Toyibah. Ya Muhammad, di situ sampai engkau hijrah. Wahai Muhammad, di situ sampai engkau nanti dikebumikan atau dikuburkan. Bisa langkah Burak malangkah membawa Nabi awak. Tiba Nabi awak ditampaknya kematiannya atau ditampaknya dikuburkan nanti. Hikmahnya di siku bahwa antara kehidupan dengan kematian itu hanya salah. Hari gini waidi besok pagi wallahu a'lam. Hari gini waidi 3 hari sudah ko wallahu a'lam. Hari gini waidi sebulan sudah ko
wallahu a'lam. Dak donan tentu surang pun yo kita kapan dan bila kita akan mati. Ada nan tahu risiko bila akan mati kau? Kok tahu awak bila akan mati, pak awak 2 hari akan mati awak tobat. Ada nan tahu risiko dak? Bila nyokan wafat di matampe nyoba modelnya ndak bisa wak manantuan. Itu urusan Allah. Nan kabisa wak tantuan tu apa min ayatil maut. Sebahagian dari tanda-tanda kita akan wafat, Allah nyatukan ke dalam jasad kita. Dulu jangan wak tagang kini kandung. Dulu mata wak tarang kini kabur. Dahulu talinga wak samparono mandanga kini lapaka. Dulu tagak wak lurung kini aku nan kabisa wak tantuannya. Cuba cari jangan wak pak bo lah banyak dan tagang kau masih banyak dan doa. Aku lampi ke mati itu mah. Dikalau dulu jangan wak tagang kini lakan hukum peringatan Allah, teguran Allah. Istilah wak berjalan di jalan raya ko lampu kuning kau tanda hati-hati. Sudah lampu kuning kau apa? Lampu merah. Ikolah tiba wak di lampu kuning pak. Oh, lah nyato lampu kuning tu nampak di dalam jasad awak. Tugas awak kok kancang to palame lapihan gas pijak supaya salame wak di lampu merah. Artinya apa? Kurang-kurangi memandang kepada dunia, kita banyak menghadap kepada akhirat. Kurang-kurangi dosa, kita berbanyak amal ibadah kepada Allah. Sabalun atau sabalun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali yakin wak kamati sedonya dah? Nabi Sulaiman Pak Bob sedang duduk-duduk dengan seorang laki-laki di dalam musajid. Ya, dalam baca itu lama jo pemuda datanglah budak basoban putih, baju putih selalu, badannya kekar mungkunu sangat. Tagak di pintu musajid nyo pandang pemuda dan di samping Sulaiman satajam-tajam mata memandang, sehingga datang rasa takut dalam hati pemuda. Tak tantang pandangan bodai, tipu rasa takut. Lah tipu rasa takut apa? Antara wak manaku sudah tu dicari balik ke pintu, orang baju putih kau dah ada lagi. Mainan. Diklah nggak ada, bertanyalah pemuda. Kecil pemuda. Ya Nabi Allah Sulaiman man haulai. Siapa nan tagak di pintu musajid tadi? Nan baju putih mungkue sangat nan mencari setajam-tajamnya kamu tadi. Siapa? Kecil Nabi Sulaiman, ya ashabi wahai sahabat, itu nan Israel. Siapa? Dikenal waktu Israel. Siapa Israel kamu? Malaikat kecil pemuda aku mangayo kamari itu Sulaiman. Manga Israel tu kamari itu Sulaiman kecil pemuda. Ajawe Nabi Sulaiman, ya ashabi wahai sahabat, nan Israel tu datang kamari nyo kaman cabui ango angmah. Kaman cabui ango anggo iyo. Tu kamati yang boleh Sulaiman iyo. Kecil pemuda aku Sulaiman, engkau kan seorang Nabi Allah. Engkau punya mukjizat. Engkau dakik ke Tuhan. Tolong salamean ambo Sulaiman. Andoan ambo sailang-ilangnya supaya ndak pasuwo de Israel tu. Kecil Sulaiman kamaluang kadenan doan. Engkau kan Nabi Allah mah. Mukjizat kan engkau kan ada. Tolonglah Sulaiman. Ambo kurang udah mata bau Sulaiman. Baru 2 tahun sudah nikah bau Sulaiman. Foto baru sudah bau di Bali bau Sulaiman. Dunia sedang boganggam baru. Kejayaan sedang di tangan ambo. Dunia sedang ambo nikmati. Ambo belum siap mati Sulaiman. Tolonglah Sulaiman.
dek gigi hepaja aku meminta. Ini pemuda aku tadi dek meminta panjang deh. Kesudahannya bah digulunglah pemuda aku tadi dengan mukjizat angin. Dari India, dari Mesir Pak Bu digulung pemuda aku 5 menit tiba di India. Lah tiba pemudaku di India, lu lapih payah pemuda golek anak kecil Israel tadi komah wa Allah. Dia kangen mau asal adik. Bagi kilo tu baru. Kalau lagi itu dah dari Mesir lah lari ke India, rupanya tiba di India tetap mati. Jika pada kita jamaah yang hadir, sabalun orang menanam datang memboboi, sabalun orang punya datang mengambil, selagi hak kutikonyo masih ada, hayat di kandung badan masih ada, kesempatan masih Allah beri, manfaatkan sebaik mungkin di sisa-sisa umur kita nantinya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Lebih-lebih sahabat taleh, habis Rajab datang Sa'ban, habis Sa'ban tunggu Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin jikalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal di bulan suci Ramadan yang diambang pintu. Wallahu a'lam Pak Bu, tahun katibono atau tahun nanti dulu tentu dewa pada petunai. Ika pada kita nan bersama konan kakito inok manungan. Salangkah waktu dari rumah kana juo hidup kamati dunia kan ba'akidan. Ainama takunu yudrikumul maut kata Allah walau kuntum fi burujin musayyadah. Inok manungan disiko. Dimanapun juga kita berada kata Allah, maut pasti akan tetap datang kepada kita. Walaupun kita berada di dalam benteng dan sangat kokoh, mandok wak dalam benteng, nak taluk dek bom, nak taluk dek peluru, di situ wak bersembunyi, kata Allah, namun maut pasti akan tetap datang kepada kita. Kalau lun ajal Pak Bu yakinlah lun kamati wae. Kalau lah ajal Pak Bu yakinlah pasti mati. Dan kayu mati. Nampak pangke mati, nampak kepiang banyak mati. Lagu itu mak, orang kaya mati, orang miskin nampak pangke, ale, nampak sek, dan kayu, nendak subayang, satu orang tidak subayang. Mati mangana mo kuliah nambah bensin lo. Nah, aku nan kakito indo manungan. Dari ma sadang lima kakak an-nasu naum wa in matu intabahu kata Rasulullah. Kona di mana? Manusia hidup di dunia itu bagaikan orang tidur. Wa in matu intabahu. Jikalau dia sudah mati nanti baru di situ dia terbangun. Artinya apa? Apa makna hadis? Manusia hidup di dunia kau bagaikan orang tidur. Sama soa di dunia awak ndak sembahyang, aurat ndak awak tutup, zakat ndak awak keluarkan, awak durhaka kepada suami, silahkan awak bergembira, silahkan awak nikmati itu. Tapi ketika nanti awaklah mati, baru di situ awak tajakum. Arti tajago kuba di akhirat lah tampai wak manyasa. Dima wak manyasa deklah marasukan azabnya pada mahsyar.
Dia merasukan azab kubur, dia merasukan azab neraka. Ya Allah, farji'na ya Allah, balik kami ke dunia. Kata Allah, la yarji'un, indak jenis nasilah menjadi ayolah tujuh kali. Disasa dahulu pendapatan sasa kemudian tiada guna. Saraja-raja manusia kecil Nabi orang muda paham tua, ilmunya muda, umurnya muda, tapi ia banyak mempersiapkan bekal amal untuk menuju kampung akhirat. Sajahit-jahit manusia kata Rasulullah, orang tua paham muda, umurnya lah tua, jangitnya lah karipui, giginya lah bong tagak lah luwih, tapi panganai kaduya yu baulai di bawang ba organ eti bolo di sini. Orang tua kata di sekolah orang tua kata insyaallah lainlah aku dan kawan ini itu pandangan dari masa dan maka kama di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Salangkah waktu turun dari rumah menuju mencari kapal nendak basaro setiap langkah dan wak langkahan hayunan tangan yang wak hayunan langkah dan wak langkahan karena jualah hidup kamati dunia kan bahagia tuh mah.